Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah ibadah minggu pagi hari ini kita kuduskan dan kita khususkan dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing yang demikian. Bahwa pertolongan kita adalah nama Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan yang menaruh setia sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Pagi hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kebaikannya kita masih diizinkan untuk datang menghampiri tahta kemuliaan yang kudus melalui ibadah minggu pagi hari ini. Dan satu minggu kita sudah melewatinya, kita boleh beraktivitas, kita diberikan damai, sukacita dan keselamatan. Mari kita bersama-sama, kita akan naikkan ucapan syukur melalui pujian nyanyian rohani. Kita nyanyikan nomor 117 bait pertama dan kedua, di gunung dan di lembah.
bersama-sama kita akan tunduk kepala, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami merendahkan diri kami bersujud di hadapan-Mu, mengucap syukur karena kasih anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami bersyukur atas keselamatan yang sudah Allah berikan kepada kami. Bagi orang-orang yang percaya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur kami boleh melewati hari-hari kami 1 minggu. Kami boleh beraktivitas, bekerja, mengerjakan panggilan pelayanan kami. Tuhan menyertai dan memberkati. Bahkan pagi hari ini Tuhan masih melayakkan kami untuk datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur atas setiap kebaikan, kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Kami menyerahkan untuk ibadah kami ya Tuhan. Hari Minggu ini Tuhan, walaupun harus dilaksanakan di rumah-rumah, tetapi kami terus memiliki hati yang haus, hati yang rindu akan Engkau. Kami terus memiliki roh yang menyala-nyala, semangat di dalam kami bersekutu, di dalam kami beribadah dalam ibadah minggu. Tuhan berkati kami sehingga kami semua Tuhan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami diberkati oleh pujian dan doa-doa kami Tuhan pada pagi hari ini. Engkau berkati jemaat-Mu di gedung penjalin dengan pepantan yang ada ya Tuhan, pepantan Bucu, Cepogo dan pepantan Ngemplek. Tuhan berkati biarlah jemaat Tuhan ini semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka boleh bertumbuh menjadi pribadi yang menyukakan hati Allah, berkarakter seperti Kristus, menjadi berkat bagi banyak orang, memiliki roh yang menyala-nyala di dalam beribadah ya Tuhan, memiliki cara hidup yang benar, cara hidup yang baik di tengah-tengah masyarakat, sehingga jemaat Tuhan boleh menjadi berkat dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul di dalam keluarganya, dalam ekonominya, dalam pekerjaannya, teman hidup, pendidikan. Tuhan Yesus yang menyertai, Tuhan Yesus yang memberkati, yang bergumul dalam sakit penyakitnya. Tuhan tengok satu persatu, Tuhan sembuhkan dan Tuhan jamah. Mujizat boleh terjadi dan terlebih kuatkan imannya supaya tidak putus asa dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi sakit penyakit yang sedang dirasakan ya Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan, percaya bahwa Tuhan menyertai dan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Kami juga berdoa untuk gembala yang ada, BPG, BPKJ, karyawan, pengurus komisi, pengurus yayasan, pengurus kelompok, pembina remaja, guru-guru sekolah minggu, semuanya ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan Yesus yang akan memberkati. Demikian juga jemaat-Mu di seluruh dunia, Tuhan Yesus yang akan memberkati. Biarlah jemaat Tuhan, gereja-gereja Tuhan terus bersinar dan memancarkan kasih dan cahaya Kristus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini ya Tuhan. Engkau lindungi jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau jaga itu, bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia yang saat ini terus bergumul ya Tuhan. Bagaimana cara mengatasi penyebaran virus corona ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sangat mengasihi dan mencintai bangsa negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa negara kami Indonesia. Kami mohon Engkau berkati bangsa negara kami Indonesia. Engkau berkati pemimpin-pemimpin bangsa negara kami Indonesia Tuhan, dalam mengerjakan tugas kepimpinannya Tuhan, mengedepankan kepentingan bersama dan bersama-sama bersatu padu, bergandengan tangan, bisa mengatasi penyebaran virus corona di Indonesia secara khusus ya Tuhan. Kau berkati supaya juga ada kerjasama antara pemerintah, gugus tugas COVID dengan masyarakat yang ada ya Tuhan Yesus. Perekonomian di negara kami, Tuhan Yesus yang akan memberkati ya Tuhan. Kau berkati pemimpin bangsa negara kami dari presiden sampai dengan tingkat RT RW, Tuhan Yesus yang akan memberkati. Kami juga berdoa untuk sesama kami, saudara kami yang sedang mengalami kelaparan, bencana alam, banjir, tanah longsor dan lain sebagainya. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus berkati mereka Tuhan. Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah
Kabupaten Jepara, Kecamatan Longgo dan Dusun Karanggundang yang dipimpin oleh Bapak Ronji. Tuhan Yesus yang akan memberkati ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus boleh memberikan kami pewahyuan sehingga kami boleh mengerti, memahami dan melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan akan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Pengkhotbah pasal 8 ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan membacakan demikian pembacaan firman Tuhan. Seperti orang berhikmat, dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya dan berubahlah kekerasan wajahnya. Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Karena titah raja berkuasa, siapakah yang akan mengatakan kepadanya, apakah yang baginda buat? Siapakah yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan. Dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan, dan kejahatan manusia menekan dirinya. Sesungguhnya ia akan mengetahui apa yang akan terjadi. Karena siapakah yang akan mengatakan kepadanya bagaimana itu akan terjadi? Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tidak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan atau tema khotbah pagi hari ini adalah hidup dalam hikmat Allah. Hidup dalam hikmat Allah. Berhikmat dari kata dasar hikmat. Dalam bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia memiliki arti kebijakan atau kearifan. Hikmat dalam Alkitab adalah pengertian atau pemahaman. Kalau kita membaca di dalam Ayub 39 ayat 17 itu jelas bahwa hikmat itu mengandung arti pengertian pemahaman. Pengertian pemahaman akan rencana dan kehendak Allah. Apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Pengertian dan pemahaman akan situasi kondisi di mana kita berada. Memahami setiap situasi persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Dan kita menarik semuanya adalah kehendak Allah. Hikmat juga mengandung arti bijaksana di dalam bersikap, di dalam berperilaku, di dalam menyikapi pergumulan-pergumulan, kondisi-kondisi yang terjadi, yang kita alami dalam kehidupan hari lepas hari. Hikmat itu datang dari Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan orang tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan.
Ini yang perlu kita garis bawahi. Hikmat itu datang dari Tuhan sehingga apa yang dilakukan orang tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadang kita salah kaprah dalam kita memahami hikmat Allah itu. Sehingga terjadi kesombongan rohani dalam kehidupan kita. Kita seakan-akan mengatakan itu adalah kehendak Allah. Seakan-akan itu adalah Roh Kudus yang berbicara. Tapi di sisi lain, di hati kita ada yang namanya kesombongan rohani. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita keseharian, kita sering menjumpai orang-orang yang merasa dirinya hidup dalam hikmat Allah. Kita sering menjumpai orang-orang yang mengatakan saya hidup dalam hikmat Allah. Saya hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus berbicara. Roh Kudus mengatakan kepada saya. Tetapi realita yang ada, mereka merasa dirinya yang paling benar dan menganggap orang lain rendah dan berdosa. Ini berarti kita terjebak yang namanya suatu penghakiman. Dan inilah yang dikatakan kesombongan rohani, merasa diri kita paling hebat, merasa diri kita paling benar. Dan kita mengklaim mengatakan orang lain adalah berdosa, orang lain tidak memiliki iman yang dewasa. Dan kita yang memiliki iman yang dewasa, kita sering menjumpai orang-orang yang seperti itu. Mereka juga merasa bahwa dirinya memiliki iman yang dewasa. Sehingga segala sesuatu keputusannya adalah benar tanpa memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Ini yang sering kita juga jumpai dalam hidup kita hari lepas hari. Kita menjumpai orang yang mengatakan saya memiliki iman yang dewasa. Dan kita mengatakan apa yang sudah kita putuskan itu sesuatu yang benar tanpa memperhatikan situasi dan kondisi. Disinilah sebenarnya iman dan hikmat. Iman yang disertai hikmat itu diuji oleh Allah. Apakah kita juga perlu hanya membutuhkan yang penting saya memiliki iman yang dewasa tanpa disertai hikmat? Tidak bisa. Iman itu harus disertai dengan yang namanya hikmat. Dalam memutuskan, dalam situasi kondisi seperti inilah iman dan hikmat itu diuji oleh Allah. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, dalam kitab Pengkhotbah kita akan mengerti bagaimana orang yang hidup dalam hikmat Allah. Ada dua hal. Salah satu ciri orang yang berhikmat adalah, kalau kita membaca dalam bacaan kita hari ini, salah satu ciri orang berhikmat adalah tidak tergesa-gesa dalam bertindak, dalam bersikap. Itu ciri orang yang hidup dalam hikmat Allah menurut kitab Pengkhotbah pasal 8 ayat 1 sampai 8 ini. Jadi orang yang berhikmat adalah orang yang tidak tergesa-gesa dalam bertindak bersikap, termasuk dalam menyatakan perkataan di hadapan Allah. Ia pun tidak terburu-buru untuk marah dalam hati. Demikian pula masih menurut Alkitab Pengkhotbah, orang yang tidak tergesa-gesa meninggalkan raja disebutnya sebagai orang yang berhikmat. Ini yang perlu menarik. Itu pengertian yang pertama. Orang yang tidak tergesa-gesa, orang yang tidak terburu-buru dalam bersikap, bertindak dan lain sebagainya. Orang yang seperti ini dikatakan hidup dalam hikmat Allah di dalam Pengkhotbah. Dan yang kedua di ayat yang ke-7, di ayat yang ke-9 itu dijelaskan mereka tidak mudah marah dan lain sebagainya di dalam hati. Karena masalah hati itu yang tahu adalah pribadi dengan Allah.
Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, sikap pertama yang harus ditunjukkan orang berhikmat, ini sikap. Sikap yang harus ditunjukkan orang yang berhikmat adalah, kalau kita perhatikan ayat 2 sampai dengan 5a, di situ dijelaskan, mematuhi perintah raja. Itu jelas, itu pengkhotbah. Di dalam perjanjian lama, orang yang berhikmat memiliki sikap mematuhi perintah raja, mematuhi perintah seorang pemimpin. Alasannya mengapa? Karena pada konteks pada zaman dulu, raja itu bisa melakukan apa saja yang dikehendakinya dan perkataannya itu sangat berkuasa. Sehingga pengkhotbah ini menekankan sikap orang yang berhikmat adalah mereka mematuhi perintah raja. Itu sikap yang harus dimiliki oleh orang yang berhikmat. Nah, dampak dari orang yang mematuhi perintah raja di sini jelaskan bahwa mereka akan terhindar dari perkara yang mencelakakan. Berarti ada berkat ketika kita sungguh-sungguh mematuhi perintah raja itu, seorang pemimpin itu. Yang kedua, sikap yang harus dimiliki orang yang berhikmat adalah mengoreksi raja pada waktu dan dengan cara yang tepat. Jadi sikap berhikmat tidak hanya sekedar mematuhi, mentaati, tetapi ada satu sikap dengan penuh bijaksana menyatakan dan mengoreksi kesalahan yang dilakukan oleh raja atau seorang pemimpin. Itu yang kedua, sikap yang kedua. Walau raja berkuasa melakukan apapun, ingat mereka tetap manusia. Mereka pasti punya kesalahan dan disinilah sikap hikmat kita teruji. Kita harus menyatakan akan kesalahan mereka. Nah, kalau kita bandingkan di dalam perjanjian baru, perjanjian baru juga mengajarkan hal yang sama kepada orang Kristen. Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Tulis Paulus. Ini taat dan tunduk kepada pemerintah yang takut akan Allah. Kalau mereka takut akan Allah bagaimana? Pengkhotbah menjelaskan, tegurlah mereka. Nyatakanlah kesalahan mereka. Ini orang yang berhikmat. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itulah, kita sebagai orang percaya, kita perlu tunduk kepada pemerintah selama ia mendatangkan kebaikan bagi masyarakat. Kita perlu mendoakan pemerintah agar menciptakan kebaikan di tengah masyarakat. Sebaik apapun pemerintah bekerja saat ini, mereka tak butuh hikmat Allah dalam menjalankan tugasnya. Dan di sisi lain, kita perlu mengoreksi pemerintah dengan cara dan waktu yang tepat. Jadi yang ditekankan oleh renungan firman Tuhan pagi hari ini ada dua. Hidup dalam iman dan hidup dalam hikmat Allah. Orang akan bisa melihat, orang akan bisa menilai sejauh mana kita memiliki iman, sejauh mana kita memiliki hikmat. Dengan cara kita bersikap dan menyikapi situasi kondisi yang ada pada sekarang ini. Mungkin kita sudah merasa jenuh dengan situasi kondisi sekarang ini. Dengan penyebaran virus corona. Mungkin kita jenuh, kita lelah. Kita tidak lagi mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada, yang terjadi pada saat ini. Kita cuek dan lain sebagainya. Itu secara manusiawi kita mengalami yang namanya kelelahan. Kita jenuh dan lain sebagainya. Tetapi disinilah sebenarnya iman dan hikmat itu sedang diuji. Sikap kita diuji oleh situasi dan kondisi yang ada. Bagaimana sikap kita dengan situasi kondisi yang ada ini? Bagaimana sikap kita terhadap pemimpin?
Itu yang pertama. Yang kedua, iman dan hikmat itu akan teruji ketika kita mengambil yang namanya keputusan dan memperlakukan orang lain. Di awal renungan tadi saya mengatakan bahwa banyak orang mengatakan saya hidup dalam hikmat Tuhan. Saya hidup dalam hikmat Allah. Hikmat Allah itu datanya dari Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan orang tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi yang terjadi tidak seperti ini. Orang merasa hebat, orang merasa pintar firman Tuhan, apal, dan lain sebagainya. Sehingga dia menjustis, dia menghakimi orang lain. Kesombongan rohani luar biasa itu terjadi. Itu yang sering terjadi. Apakah itu hikmat Allah? Apakah itu yang dilakukan itu sudah sesuai dengan kehendak Allah? Tentu saja tidak. Orang yang beriman dan hidup dalam hikmat Allah, dia akan memiliki sikap rendah hati dalam hidupnya. Itu jelas. Orang yang beriman. Kalau kita perhatikan, lihat di tokoh-tokoh Alkitab, orang yang beriman, orang yang dalam hikmat, itu selalu hidupnya itu memiliki sikap rendah hati. Sehingga perjalanan kehidupannya itu diberkati Tuhan. Dalam merespon, menyikapi situasi, kondisi yang ada, mereka menyikapi dengan rendah hati, dengan tidak tergesa-gesa. Mari kita mengoreksi. Pribadi lepas pribadi, sudahkah kita benar-benar memiliki iman yang dewasa dan kita hidup di dalam hikmat Allah? Waktu semuanya yang akan menunjukkan kita, membuktikan apakah kita benar-benar hidup di dalam hikmat Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mengendaki dan mengingatkan, mengajarkan supaya kami hidup di dalam hikmat Allah. Hikmat datangnya dari Tuhan. Dan orang yang hidup dalam hikmat melakukan dan bersikap sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama dengan jemaat di seluruh dunia kita akan mengakui pengakuan iman rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama, kita akan mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur karena berkat Tuhan selalu mengalir dalam hidup kita. Kita akan naikkan pujian dari nyanyian rohani nomor 157. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Yang
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama kita akan berdoa, mendoakan persembahan dan kita siapkan hati, kita juga akan terima berkat Tuhan. Kami bersyukur karena kami pagi hari ini boleh mengaturkan persembahan kepada Tuhan berupa harta benda. Tuhan, sucikan persembahan yang sudah kami haturkan, kuduskan, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang memberikan dengan penuh ucapan syukur. Kami juga mempersembahkan seluruh hidup kami, apapun yang kami lakukan, aktivitas kami, juga kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati dan terima berkat Tuhan. Maka anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dengan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta dengan kita sekalian, memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.